wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Nurani, NIM 2033031 akan menjelaskan hasil dan pembahasan dari praktikum respirasi pada hewan vertebrata dan invertebrata, yaitu pada cicak dan belalang. Sebelum ke hasil pembahasan, kita terlebih dahulu mengetahui organ dari pernapasan cicak dan organ pernapasan pada belalang. Nah, pernapasan pada cicak bernapas dengan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, kemudian batang tenggorokan, lalu menuju paru-paru. Nah, dalam paru-paru oksigen diserap, sedangkan karbon dioksida dikeluarkan. Selanjutnya yaitu pada belalang. Nah, kalau belalang ini termasuk jenis serangga, sehingga alat pernapasannya yaitu trakea. Trakea adalah pembuluh halus yang bercabang dan memenuhi seluruh bagian tubuh serangga, kemudian bermuara pada stigma. Nah, di sini dapat dilihat di bagian trakea. Nah, ini merupakan alat pernapasan pada serangga atau pada belalang. Selanjutnya yaitu untuk mengukur respirasi pada hewan, kita menggunakan alat yaitu respirometer. Nah, respirometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur laju respirasi pada organisme atau tumbuhan yang berukuran kecil. Nah, di sini kita dapat melihat gambar dari respirometer yang kita gunakan saat mengukur laju respirasi. Nah, di sini kita masuk ke hasil dari praktikum yang sudah dilakukan. Nah, ternyata setelah dilakukan percobaan pada belalang, dapat dilihat di sini sudah terjadi pergerakan, yaitu sampai di menit ke-20. Di sini sudah terjadi respirasi ke menit 20, yaitu 10 cm dari hasil praktikum yang sudah dilakukan. Selanjutnya yaitu hasil dari respirasi pada cicak. Nah, di sini kita bisa melihat hasil respirasi dari cicak, yaitu pada menit ke-19:50 detik respirometer menempuh jarak 19,5 cm. Nah, di sini dapat dilihat hasil yang telah dilakukan pada cicak. Jadi dapat kita lihat dari hasil praktikum yang sudah dilakukan, respirasi pada cicak ternyata lebih besar daripada respirasi pada belalang. Nah, tentu ada faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Nah, sebelum masuk ke apa yang mempengaruhi respirasi cicak lebih besar daripada belalang, kita mengetahui terlebih dahulu yaitu tujuan dari respirasi tersebut. Nah, respirasi ini bertujuan untuk menghasilkan energi. Energi hasil respirasi tersebut sangat diperlukan untuk aktivitas hidup seperti mengatur suhu tubuh, pergerakan, pertumbuhan, dan reproduksi. Selanjutnya yaitu respirasi pada cicak terjadi lebih besar daripada respirasi belalang. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu usia, berat badan, jenis kelamin, suhu, aktivitas, dan emosi. Semakin tua usia suatu organisme, maka semakin sedikit respirasi komponen tersebut, maka semakin besar laju yang dibutuhkan. Nah, di